Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai waktu mereka akan menemuinya Allah. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi memang yang namanya apa ya? Namanya ciri khas itu ya susah. Berganti itu susah. Maksudnya begini. Kalau sudah kadung terbiasa dusta, itu kemudian kalau nggak dusta itu nggak bisa. Makanya satu di antara ciri orang munafik itu kan idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara dusta. Dan ternyata ciri itu ya dibawa sampai kepada level interaksi dengan Allah. Idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji ingkar, selisih ya. Itu juga ternyata dibawa sampai ke level ketika berjanji kepada Allah. Jadi mereka mengingkari janjinya, mereka berdusta. Makanya jangan meremehkan sifat-sifat ini. Karena kalau misalnya sampean sering bohong kepada orang, sesama manusia, nanti kepada Allah ya cenderung bohong. Logikanya kalau kepada manusia yang kelihatan aja bohong, apalagi kepada Allah yang nggak kelihatan gitu. Nah, bohong atau ingkar janji kepada Allah itu gimana? Bohong kepada Allah ya ngomongnya saya beriman. Tapi ternyata di belakang enggak. Ngomongnya saya benar-benar mencintaimu ya Allah. Mencintai Rasulmu. Kan bohongnya juga kepada Rasul. Sholawat sampai ngelik-ngelik. Kenapa kok sholawat ya? Karena kita cinta Rasul. Ayo puasa Senin Kemis yuk. Tak kuat aku. Loh itu bukti cinta Rasul. Ayo mengkaji hadis-hadisnya yuk. Aku sewibu ya. Ayo sedekah yuk. Waduh, aku masih banyak kebutuhan. Itu sunnah Rasul. Ayo nolong orang miskin yuk. Ada orang miskin di sana. Itu bukti cinta Rasul. Nah, kebohongan itu yang Allah maksud di sini. Wa bima kanu yakdzibun. Sementara kalau tentang janji, janji juga gitu. Coba sampean yang takbiratul ikramnya ini. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsir. Wa subhanallahi bukrata wa asilah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ya, ada gitu. Hanifa muslimah wa ma ana minal musyrikin. Itu kan artinya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya milik dan untuk Allah SWT, penguasa semesta. Itu janji itu. Janji bahwa akan menyerahkan semuanya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya.
Bidzalika umirtu, dan untuk itu aku rela dan siap diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku golongan orang Islam. Serah diri, tunduk, patuh. Kamu tutup aurat, jangan diumbar gitu, auratnya itu nggak boleh, rambutnya kelihatan. Yang penting baik perilakunya. Lalu sama ini ya apa? Tadi janji katanya hidup mati ibadah milik Allah. Sekarang Allah kasih aturan nggak mau lah, gitu itu loh. Itu loh. Yang di sini disebut sebagai apa? Wabima akhlafu. Mereka menyalahi janjinya, wa'adahu. Gitu. Jadi begitu ciri itu kalau sudah mendarah mendaging. Makanya penyakit nifak itu memang cara menghilangkannya kadang harus dengan operasi besar. Apa yang disebut dengan reformasi total, revolusi mental, tapi ya revolusi mental beneran, bukan hanya jargon. Gitu loh. Iya, karena jadi ciri-ciri yang sering kita dengar dari ciri munafik 3, ketika berbicara dusta, ketika berjanji ingkar, ketika diamanai khianat, tidak tumina khona, wa idza wa'ada akhlafa, idza hadza kadzaba. Itu ternyata kalau nggak dihilangkan, nggak segera disembuhkan, nanti nular, mendarah mendaging menjadi perilaku utamanya. Lalu tidak hanya suka bohong kepada sesama, tidak hanya suka bohong kepada mengingkar janji kepada sama, tapi juga bohong dan ingkar janji kepada Allah. Dan lebih jauh kalau ditarik ke belakang, manusia itu kan sudah janji ketika di alam arwah, masih di alam ruh. Ketika Allah bertanya kepada setiap ruh yang akan ditiupkan ke rahim ibu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, itu kan mengandung makna bahwa bukankah aku ini akan selalu menjadi prioritasmu. Aturanku akan selalu kamu taati. Kamu akan menuhankan aku, kamu akan mengagungkan dan menyembahku. Qalu, semua roh-roh itu menjawab, bala syahidna, inggih Gusti kami bersaksi, inggih Gusti kami berjanji. Janji apa? Janji mau? Gitu itu janjinya. Lalu coba kita lihat praktek umat manusia zaman sekarang. Atau enggak hanya zaman sekarang, ya zaman sejak dulu. Kira-kira prosentasi orang yang taat sama orang yang tidak taat banyakan mana, Mas? Ibu-ibu, bapak-bapak. Banyaklah tidak taat. Banyaklah tidak taat. Terus gimana ini? Ada kopi di sebelahnya, Pak Burman? Ada, air putih. Coba lihat kopinya, Pak Burman. Habis. Habis, Bos. Susu, Bos. Sama roti. Wih, pagi-pagi susu, Rek. Rotinya. Pak Lidul apa, Pak Lidul? Sandingan kopi atau apa, Pak Lidul? Apa itu, Pak Lidul? Goreng. Cireng. Singkong goreng, singkong menyok. Wih, menyok. Itu kalau istilah kalau ada istilah orang Dolopo itu roti sumbu. Roti sumbu itu jangan dibilang menyok. Roti sumbu. Pak Markaban apa Jambi? Ada snacknya Pak Markaban? Air putih aja, air putih. Itu karena memang gaya hidup bersih atau karena nggak punya? Enggak, ada juga yang memang karena niat hidup sehat, ada juga ya karena nggak ada yang dimasak.
Kata Pak Makaban, ya gini nih Gus, nggak ada yang dimasak. Ini sunnah Nabi loh Gus. Aduh, jangan gitu, itu kan belum panen aja itu. Ya, jadi kembali ke bahasan kita, Telur. Sampai ayat ke berapa ini? Ke 73. Sampai ke ayat yang bawah ini, 79 nanti. Itu masih bicara tentang itu tadi. Sisiran dari orang-orang munafik. Dan kalau di ayat yang 77 ini ternyata ciri khas yang paling terkenal dari munafik 3 itu, yakni kalau berbicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat, itu sampai kepada tidak hanya kepada sesama, tapi kepada Allah pun begitu. Ya itu tadi. Inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, matiku ya Allah, lillah, untuk Allah, milik Allah. Nah, wes. Berarti hidup dan mati itu kan menyangkut semuanya toh. Menyangkut tenaga kita, menyangkut nafas kita, waktu kita, harta kita. Milik siapa? Milik Allah. Kalau konsisten dengan janji itu, ya, maka harusnya ketika Allah membutuhkan tenaga kita, ya berangkat. Itu milik Allah. Ketika Allah membutuhkan waktu kita, ya berikan. Entah itu untuk tahajud, entah untuk duha. Ketika Allah membutuhkan harta kita untuk perjuangan agama, ya berikan. Itu milik Allah. Kan gitu. Makanya dibilang, wa ana minal muslimin. Hanifan, condong, musliman, dan tunduk patuh saya ya Allah. Gitu itu artinya. Nah kalau sudah sampai di situ, maka janjinya itu harus ditepati. Gitu loh. Demikian pula ketika diamanai. Apa diamanai? Kita itu diamanai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia di bumi ini sebagai apa? Khalifah. Khalifah itu pengelola, penjaga. Ibaratnya Allah itu adalah majikan yang punya gudang harta, lalu sampean dan saya ini dijadikan penjaga gudang. Artinya menjaga itu bukan kok terus memiliki, menguasai, merakusi, mengeksploitasi. Tapi yang namanya penjaga itu memelihara, menjaga kelestariannya. Alam semesta ini juga sama. Kalau penjaga gudang itu sadar betul bahwa isi gudang itu milik majikannya, ya dia di situ ya jaga dengan sepenuh hati. Kalaupun dia menikmati ya sekedar gaji yang diberikan kepadanya. Lalu majikan nyuruh orang untuk ngambil 1-2 benda-benda di dalam. Mas saya diperintah Pak majikan untuk ngambil beberapa barang di dalam. Mojo. Loh kenapa Pak? Ini saya sudah diamanai. Loh ya diamanai, saya itu disuruh sama Pak majikan untuk ngambil. Tapi ini kan sudah diamanahkan ke saya. Saya kasih apa yang menurut saya aja. Kira-kira penjaga gudang yang kayak gitu itu menurut Saman gimana? Sesuai tugasnya atau gimana itu? Halo? Ngelama nih Gus. Lama Pak Surya. Oke. Lalu kita ini Pak, kita ini diamanai Allah. Kita ini kan hambanya Allah. Sama dengan itu. Lalu majikan kita adalah Allah. Kita ini kan ngomong hambamu ini ya Allah. Hamba kan berarti pesuruh nih, pembantu. Diamanai sama Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami amanahkan kepada manusia di bumi menjadi khalifah, pengelola, penjaga. Lalu suatu saat sampean dan saya sebagai penjaga gudang ini ada datang. Misalnya ya disuruh Allah
para rasul nih atau para penerus rasul. Penerus rasul kan al-ulama warasatul anbiya. Yang benar-benar para pewaris nabi. Datang ke sampean. Om Jo, sampean penjaga gudang, guys. Ini ada Allah membutuhkan untuk pembangunan ini. Disuruh ambil di sampean. Waduh. Lu kok pakai waduh. Itu ngelama nggak itu aja? Ya itu gitu loh. Nah, sesimpel itu sebenarnya analogi sederhana kita. Makanya Allah kemudian loh manusia gitu. Makanya kemarin dalam doa yang ayat keberapa itu ketika manusia berdoa agar nanti diberi karunia, tapi ketika diberi karunia lalu mereka tidak seperti yang mereka doa itulah, ya kan? Ada kan kemarin? Dalam ayat yang sebelumnya lalu kemudian mereka menjadi kikir itulah. Ayo ayat berapa kemarin itu? Ayat yang 65 sampai 66 itu. Ya kan? Iya tak? 6 berapa kemarin? Fawalana sottaqonna, kami sungguh akan bersedekah. Dan kami sungguh benar-benar ayat berapa? 53 atau berapa kemarin tuh? 75 nggih. 75 ya. Nah, iya. Ayat yang sebelumnya itu. Tapi ternyata enggak, itu janji-janji yang diingkari. Demikian pula ketika diamanai gudang tadi, khianat. Merasa itu kayak miliknya sendiri. Kesehatan itu milik siapa? Milik Allah. Bener tak? Enggak, Gusti, milikmu. Berarti kamu hanya disuruh menjaga kesehatan itu, toh? Enggak, Gusti. Oke, kalau ketika kamu sehat, bangun tahajud ya. Allah gitu. Enggak mau. Ngelama itu. Ayo kita luaskan ke sana. Demikian pula ketika berkata dusta, ya itu tadi. Ngomongnya di hadapan Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Allah, Nabi Muhammad adalah utusanmu yang harus aku patuhi sunnahnya. Ayo puasa Senin Kemis ya. Tak kuat tahu. Ayo tahajud yuk. Aduh. Ayo ngaji yuk. Aduh, aku nggak sempat. Ayo sedekah yuk. Waduh, aku masih banyak kebutuhan. Lah terus gimana? Ya. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita supaya tahu bahwa orang-orang yang membawa satu janji itu nanti kalau nggak ditepati, kata Allah, akan ditanamkan dalam hati mereka kemunafikan. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Mereka tidak tahu bahwa Allah itu tahu apa yang ada dalam hati mereka dan Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Tahu bisik-bisik mereka di belakang kayak apa. Allah tahu. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa sebenarnya tidak tahu, tapi kemudian sebagai Rasul Allah memberitahu sehingga tahu juga bisik-bisik mereka. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati. Nah, orang-orang munafik itu karena mereka merasa punya harta, sering menghina orang beriman. Apalagi orang-orang yang walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Apalagi pada orang-orang yang berjuangnya dia tidak punya harta kecuali punya tenaga. Jadi dia berjuang dengan tenaga. Ini seolah-olah yang sedekah dengan harta itu lebih tinggi derajatnya daripada sedekah yang tenaga. Tidak juga. Hati-hati. Orang yang zaman dulu di masa Nabi Muhammad itu ada orang-orang yang merasa begitu. Lalu menghina orang beriman. Yang kadang berjuangnya hanya dengan tenaganya. Dia tidak punya lain kecuali tenaganya. Nah itu. Nah ini yang ayo kita jaga supaya kita tidak begitu. Kenapa ya? Karena nanti kalau nggak gitu,
penyebab utama orang suka menghina biasanya ya karena hartanya. Karena memandang indah kehidupan dunia. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 212. Enggak, gantian yang tadi belum baca. Al-Baqarah ayat 212. Sudah ketemu? Wah, dari Sumatera Mas sudah bangun? Sudah ketemu? Silakan Mbak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi karena memang kehidupan dunia ini dijadikan indah di dalam pandangan orang kafir, sehingga karena memandang indah kehidupan dunia, menjadikan dunia ini seolah-olah sebagai standar sukses, standar hebat, standar derajat, standar wow. Maka ketika ada orang yang tidak punya itu, mereka diremehkan. Nah, orang-orang beriman yang tidak punya itu juga cenderung diremehkan. Bahkan ketika orang beriman itu sudah bersedekah tenaga pun, kayak seolah tidak dianggap donatur. Jadi yang dianggap donatur itu biasanya yang bawa dana saja. Sementara orang yang memberikan tenaganya, waktunya, karena memang dia la yajiduna illa juhdahum, mereka tidak punya apa-apa kecuali yang bisa disedekahkan adalah tenaganya, dianggap tidak donatur, kadang tidak dihormati. Nah ini ayo jangan sampai melibat kepada kita dulu. Karena penyakit seperti ini seringkali ada di antara kita. Jangan, itu penyakitnya orang kafir, biar menjadi penyakitnya orang kafir. Jangan sampai menjadi penyakit kita. Karena menjadikan materi duniawi dan nol-nol di belakang angka itu sebagai standar kehebatan, sehingga seringkali kita menganggap orang yang tidak punya nol di belakang angka itu tidak hebat. Nah itu kan standar sebenarnya yang dipatok oleh orang-orang kapitalisme, materialisme, ya kan, liberalisme, hedonisme. Itu sampean dan saya jangan ikut-ikutan supaya tidak terlibat dalam Al-Baqarah 212 tadi. Dan yang lebih penting supaya tidak terlibat di dalam ini. Kenapa di mata Allah ternyata di surat Al-Baqarah 212 tadi orang yang itu justru lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Jangan dibalik gitu. Jadi sampean yang sedekah harta juga bernilai, sampean yang sedekah tenaga juga bernilai. Nanti nilai di hadapan Allah itu tidak diukur oleh hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Enggak, sambil diseruput kopinya, diseruput air putihnya, atau ada menyok tadi. Silakan. Iya, nih. Saya kira itu mesti penganiayaan lapor polisi. Masya Allah. Punya fakta nek mulan itu dengan sahabat, garis itu sampai pecah. Maksudnya gimana? Pas Giat Trawulan ada polisi barangnya. Gimana? Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi dinyatakan terkait dengan ayat 77 sampai ayat 79 ini.
Oke, kalau tidak ada gini. Jadi saya ingin mengakhiri kajian kita pada sesi ini dengan satu gini. Semakin ke sini, kita itu semakin diterang benderangkan oleh Allah. Bahwa seringkali standar kita, sudut pandang manusia, itu jauh berbeda dengan sudut pandangnya Allah. Apa yang menjadi sudut pandang dan standarnya para munafikin di masa Rasulullah, ternyata jauh berbeda dengan sudut pandang dan standar kebaikan, kehebatan, kesuksesan, dan kebahagiaannya yang dipatok oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan harus kita tarik garis lurus ke masa kini. Kita juga demikian. Mainstream atau arus utama mayoritas manusia yang dipakai standar apa? Yaitu duniawi. Dan itu yang akhirnya membuat kita memandang sebelah mata kepada orang yang tidak punya itu. Dan itu di masa Quran keliru. Karena bahkan Quran sudah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling akram, paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kalau sudah kayak gitu, berarti kita ini siapa? Standar kita adalah takwa. Sampai bisa berharta sekaligus bertakwa, bisa. Tapi jangan jadikan harta sebagai standar utama. Takwa sebagai standar utama. Artinya kalaupun sampean tidak berharta, sampean tetap bisa bertakwa. Karena itu yang sebagai standar utama. Oke, saya rasa itu. Kalau tidak ada pertanyaan atau pernyataan, izin tanya. Ya. Oke, Assalamualaikum. Ada yang tanya di chat ini, izin tanya di luar tema Gus, apakah boleh zakat mal diberikan ke panitia bangunan masjid, bukan panitia ZIS? Nah, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 60 kemarin, atau ayat 60 kemarin, jelas bahwa pemanfaatan atau distribusi sedekah itu adalah untuk 8 asnaf kemarin. Ya. Nah, pertanyaannya, dalam 8 asnaf itu ada yang pertama adalah masakin, ya kan? Orang miskin, kemudian orang fakir, kemudian orang gharim, kemudian orang mu'alaf, kemudian orang fisabilillah, kemudian ada ibnu sabil, kemudian ada rikob. Nah, apakah pembangunan masjid itu termasuk apa? Maka ada beberapa pendapat. Pertama, pembangunan masjid itu tidak boleh diambilkan dari zakat. Karena zakat itu hanya untuk 8 asnaf itu. Dan sejarahnya Rasulullah memang di masa dalam kondisi jihad dulu memang tidak membangun masjid dalam kondisi darurat itu, tapi terutama dipakai untuk perjuangan ya. Tapi karena memang waktu itu masjid bangunannya tidak menjadi prioritas utama ya. Nah, ada yang menyatakan bahwa masjid itu tidak bisa di dalam masukkan sebagai jihad. Tapi ada beberapa pendapat. Seperti misalnya Imam Ar-Razi, kemudian Imam Al-Kasani, menyatakan bahwa 8 asnaf untuk kategori jihad fisabilillah itu mencakup semua jihad, termasuk pembangunan sarana ibadah. Berarti zakat boleh disalurkan ke sana. Lalu pendapat yang selanjutnya adalah ada jalan tengah, bahwa hasil zakat itu dapat digunakan untuk pembangunan masjid kalau dalam keadaan darurat, artinya tidak ada budget lain. Itu akhirnya
sebagian ulama berpendapat bahwa boleh zakat diberikan untuk ragam kebaikan yang lain. Mereka menyebut sebagai wujuhul khair. Itu. Jadi wajah dari kebaikan itu banyak. Termasuk pemaknaan dari jihad fisabilillah itu bisa sangat luas sampai kepada pembangunan sarana ibadah. Nah, itu beberapa pendapat dari para ulama. Gitu, Ibu siapa tadi yang bertanya tadi? Ya, Bu. Oke, jadi sangat luas memang fisabilillah itu. Kalau dulu kan memang ya fisabilillah perang ya, karena waktu itu memang kebanyakan ya untuk pengembangan Islam di awal. Tapi kalau sekarang itu, tapi gini dulu, pembangunan masjid yang dimaksud di sini itu yang dalam keadaan benar-benar darurat. Artinya masjid itu sangat urgen mau roboh atau atapnya bocor atau gimana atau belum ada memang. Tapi kalau masjid yang sudah bagus kemudian diperindah lagi padahal orangnya sholat juga jarang, granit sudah bagus-bagus dibongkar biar ada marmer. Yang kayak gitu yang menurut saya tidak layak untuk diambilkan dari budget zakat. Gitu kan? Membangun menara saja habis 5M misalnya, lalu diambilkan zakat, jangan ya, karena itu bukan urgensi. Nah, yang urgen yang tadi dimaksud oleh Al-Kasani dan sebagainya tadi adalah kalau memang benar-benar kalau tidak ada masjid itu ya nggak ada orang sholat gitu, sehingga masjid menjadi kebutuhan utama atau baru pembangunan awal yang memang perlu dukungan support. Dia harus memang dibedakan. Kondisinya adalah ada syarat tadi. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allahumma rahmati kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi ma nadai wa afina fi nafa'ita وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ادفعنا البلاء والوباء وبعد الحسدين من الجن من الشياطين وفارقنا من الجن والإنس ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا اللهم لا نفع سنك من كافرا اللهم سنك آمين آمين اللهم لا نفع سنك من جهل في أعوذ بك من يد الشيطان والإنكار ويد اللهم أفرغ لنا صبرا سبيل ما نفع سنك من كافرا اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل من وأشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من جود البلاء والبدر الشقاء والسرور والشهادة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا آمين آمين أنا رجل بالزاد مسؤول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا Nah,